Ama Darwinah 59 tahun bersama anaknya Darwilis 38 tahun yang bermukim di Dusun Gunung Malang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat menjadi perajin wayang kulit satu-satunya di Kabupaten Lombok Barat. Kerajinan ini digeluti sejak tahun 1982 yang melambungkan namanya hingga diundang pameran dan mendapat penghargaan. Bahkan hasil kerajinannya dibeli oleh sejumlah negara. Namun meskipun hasil kerajinannya mampu menduniakan nama daerah, sayangnya Darwilis belum disentuh oleh pemerintah. Seperti apa usaha Darwilis menekuni usaha wayang kulit ini? Berikut videonya. Pak siapa nama pelunggu Pak? Ahmad Darwilis. Ahmad Darwilis ya. Nah Bapak sejak kapan mulai memahat daripada hasil wayang kulit niki Bang? Pak? Tahun 84, dari tahun 84, 1984 ya sudah geluti wayang kulit. 1984. Ini pernah diturun-temurun Pak ya? Iya. Turun-temurun dari mendiang kakek dulu, kemudian bapak yang menekuni, regenerasinya saya. Saya regenerasinya. Dan ini berarti sejauh ini di daerah ini cuma Bapak ya yang sama pelunggu yang meneruskan ya? Jadi untuk wilayah Kecamatan Gerung hanya satu, kami aja pengrajin. Bahkan di Lombok hasil karya Bapak ini kualitasnya cuma satu-satunya yang bagus kualitas pembuatan wayangnya di Lombok. Jadi dalang-dalang Lombok itu semua pesannya di Bapak. Termasuk juga dalang yang terkenal, Haji Lalu Nasib, kita pesannya di sini. Pembuatan wayangnya di sini. Berarti kalau prosesnya bisa dikatakan agak rumit atau enggak? Berapa lama untuk memproduksi satu wayang? Memang proses pembuatan wayang itu tergantung jenis wayangnya. Ada juga wayang yang proses pembuatannya begitu lama karena wayang itu tingkat kesulitan pemahatannya ada gitu. Tapi kalau wayang-wayang yang pahatannya sedikit, proses pembuatannya singkat. Berapa hari misalnya? Rata-rata berapa hari? Ada yang 1 minggu, ada yang 4 hari, bahkan kalau yang sejenis aktor-aktor tambahan ya kayak bobonyean itu bisa 2 hari 1 hari bisa selesai pembuatannya. Itu proses awalnya gimana Pak? Dari apa? Dari tahapnya? Proses awalnya pertama kan kita pilih kulit dulu kan, kulit sapi. Jadi kita cari kulit sapi yang sudah berumur, sapi betina yang sudah berumur. Ya kalau tidak ya tidak apa-apa juga kulit sapi jantan juga. Tapi lebih bagusnya kita pakai kulit sapi betina. Karena pertama kenapa kita pilih yang berumur biar dia lebih kuat dan awet. Dan juga kita istilahnya proses sendiri untuk pengeringan, penjemurannya kita yang proses sendiri. Kalau kita beli di tempat-tempat yang memang tempat penjual kulit, kadang-kadang juga kan dipakai garam dia jadi nggak kuat kan, jadi kita proses sendiri. Yang pertama prosesnya penjemuran, kemudian yang kedua pemotongan, terus yang ketiga kita bersihkan bulu-bulunya. Terus setelah kita selesai bersihkan bulunya, kemudian kita kita tipiskan biar rata. Kalau ada lemak-lemak yang masih tersisa di kulitnya kita buang, kemudian kita gosok secara manual pakai batu apung. Bisa juga kita pakai circle, tetapi kalau circle itu kan terkadang ada yang tipis ada yang tebal kan, nanti takutnya kulit sapinya rusak. Jadi kita pakai manual aja. Kemudian setelah selesai kita gosok, langsung kita bersihkan dulu kulitnya. Setelah rata bersihkan dulu kulitnya pakai sabun biar tidak bau. Kemudian kita jemur sebentar, barang sekitar 10 atau 15 menit. Biar kalau terlalu lama nanti takutnya kulitnya mengkerut lagi. Gitu. Kemudian setelah kering baru kita gambar, baru proses pemahatan seperti ini.
Bang. sesi digambar, proses pematannya seperti ini. Ini apa saja yang berapa Berapa tema, atau berapa tokoh, berapa tokoh gitu. Banyak sekali. Kalau kita Berapa? mau sebut tokoh secara keseluruhan ada sekitar 150 Mbak ya, 150 tokoh wayangan ya. Tokoh Yang wayangan. pernah sudah dibuat. Oh, yang sudah dibuat lebih sudah lebih 500-an biji sudah kita Dan buat. maksudnya itu tokohnya itu biasanya 100 itu ya. Ya, itu tokoh-tokoh yang itu saja, tapi jumlah tokohnya 150-an. Tapi kalau jumlah yang sudah kita produksi sudah banyak sekali, bahkan sampai dikirim ke luar negeri, Jerman, Australia, bahkan Amerika juga pernah. Amerika, Prancis juga. Apalagi yang di sekitaran istilahnya lokal lah, NTB, NTB Indonesia, ya. Sering. Berarti tetap berproduksi Bang ya. Iya, sering. Masa pandemi ini juga tetap. Tetap ada. Nah. Ada aja yang pesan. Ini pun ini mau dikirim ke Jerman ini. Yang ini ada tiga biji ini mau dikirim ke Jerman. Berarti mau dikirim ke Jerman ya. Ya, mau dikirim ke Jerman. Nah, kalau bahan baku enggak ada ya, maksudnya apa? Yang jadi kendala kita dalam kerajinan wayang kulit ini, yang pertama adalah ya kurangnya itu modal. Yang pertama karena harga kulit ini kan lumayan. Lemon bahan baku deh. Ya, Enggak ya. nggak ada Kalau bahan baku. alat-alat Ada kulit. alat pahatannya Ya. tersedia ya. Ya, ada. Alat pahatan. Ya, Alat minim juga. Alat kita masih terbatas juga. Dan yang ketiga juga, di samping keterbatasan alat, yang paling poin itu sebetulnya yang di NTB ini yang sangat-sangat kami harapkan ini sebagai pengrajin wayang kulit ini adalah sentuhan pemerintah terkait supaya kita dibantu untuk promosi kan. Secara berkesinambungan, baik itu dari segi pementasan maupun produksi, ya, kami mengharap pemerintah itu sangat-sangat istilahnya berperan lah gitu, terutama instansi terkait masalah pewayangan ini supaya mereka istilahnya ada andil ya, begitu terhadap kami pengrajin wayang kulit ini. Isinya kan juga wayang kulit ini sudah ada yang teliti dari Jerman Bang. Oke, sudah. Tidak Pak saja Peter dibeli ya? namanya. Ya. Jadi beliau kebetulan buka arshop di sana di Jerman. Jadi beliau pasarkan wayang kita ini, wayang Sasak ini di sana. Betul, alhamdulillah laris manis lah begitu. Bahkan beliau juga membuatkan kami buku, tapi belum kita transkrip, masih pakai bahasa Jerman ini dia bukunya. Jadi di sana dipasarkan buku ini, alhamdulillah laku juga, dan pakai liter itu. Untuk regenerasi daripada pembuatan wayang kulit ini kerajinan lah bisa dibilang kan. Wayang kulit Ini ada gitu. Di daerah ini apakah tetap terjaga atau gimana Bang? Tetap kita jaga. Bahkan saya punya rencana dengan bapak saya, kalau misalnya pemerintah istilahnya berkenan, kami siap mengajar itu adik-adik yang punya bakat, yang punya keinginan untuk istilahnya menekuni kesenian wayang ini, baik itu produksi maupun pementasan. Kami siap jadi tutornya. Yang penting pemerintah mau istilahnya andil untuk memfasilitasi kami baik sarana maupun prasarana, terutama ini instansi terkait yang kami harapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini. Karena sungguh sangat disayangkan sekali kalau istilahnya kesenian Ya, yang sudah tradisional merupakan peninggalan warisan ya. kita dulu yang sangat-sangat bersejarah dan memiliki nilai filosofi yang tinggi, tidak kita lestarikan begitu. Karena kenapa? Kami juga punya istilahnya hayalan maupun planning bahwa kami akan menjadikan Gunung Malang, Desa Taman Ayung ini sebagai kampung wayang. Jadi kami menghayal bahwa setiap tamu yang singgah di Gili Mas itu langsung menuju ke sini, ingin melihat kampung wayang ini, bagaimana sih kampung wayang ini. Itu cita-cita kami. Kampung wisata kampung wisata wayang Ya, gitu. kampung wayang Kerajinan. Gunung Malang, ya, wisata wayang. Desa wisata kampung wayang Gunung Malang. Desa Taman Ayu.
menyediakan kami sarana prasarana, insya Allah kami akan realisasikan rencana itu. Satu wayang ini berapa sih apa namanya? Biaya harganya. Harga sama biaya. Jadi kalau kita mau nominal sebetulnya kita tidak patok, tapi tergantung juga kan nilai kesulitan proses pembuatannya itu. Ya standar kalau untuk tamu lokal lah, pembeli lokal itu kita tarik karena apa namanya sekarang kan masa pandemi 300 satu wayang kulit. Kisarannya 300-400 ribu ya. 400 kita tarik. Namanya untuk tamu-tamu luar itu kan karena juga kadang ada yang bawa ke sini juga kan bed lah gitu. Jadi kadang kita tarik 500 kasih dia untuk uang rokoknya. Darwilis. Saya paling besar. Pelunggu siapa namanya? Darwilis. Jadi kan Pelunggu Darwilis kalau namanya. orang Biayanya dari awal ya berkisar sekitar 150 per lembar wayang, per satu wayang. Karena kita beli secara global modelnya. Jadi kan kita beli satu apa bahasanya satu bungkul itu satu lembar lah, satu lembar kulit kan kita Ya, beli, dari harga harga 500. 500. Berarti satu wayang kulit apa Satu lembar kulit itu bisa kita produksi wayang maksimal jadi 5 wayang karena kita tidak bisa pakai semuanya kan. Karena ada kita pilih mungkin bagian punggungnya yang rata. Berarti satu wayang itu nilainya rata-rata 150 ribu ya, bang ya. 150 makanya 150 lah 100 kalau kita beli. Jadi itu dengan bahan bakunya sampai selesai. Ya, sampai selesai. Dan yang kita hitung juga di situ apa namanya sticknya, terus catnya kita hitung kan. Ya, termasuk itulah semua perangkatnya lah. 150, ya. Satu biji wayang itu biaya 150. Apa namanya? Ini kan kita punya budaya budaya lokal Sasak gitu. Ya, Nah, jadi untuk melestarikan ini apa yang dilakukan oleh pihak Pelunggu? Artinya melestarikan dalam arti mempertahankanlah budaya kita ini. Jadi yang kami lakukan selama ini untuk melestarikan kesenian kita ini wayang kulit ini, yang pertama kan kita terus produksi dan juga kita gencar melakukan promosi-promosi, tapi itu bersifat individu, belum secara global kan. Nah, maksud kita ya karena kita kan belum ada sentuhan pemerintah, jadi yang aja kita pasarkan itu secara pribadi, individu. door lah begitu kan. Nah, jadi kalau ada yang berkenan ya orang-orang tertentu saja kan, tapi tidak secara global seperti di Jawa, di Jogja kan pemerintah gencar mempromosikan, bahkan sampai diadakan festival setiap ada hari besar seremonial. Nah itu yang kami harapkan selaku pengrajin ini. Ya, pagelaran lah Bu apa. Ya, paling tidak setiap hari ulang tahun Lombok Barat itu pemerintah mengundang kami selaku pelaku seni ini, baik itu apa namanya untuk bidang pementasan maupun produksi, sekedar pentas barang beberapa menit lah atau beberapa jam di sebelum acara formalnya dimulai, itu yang kami harapkan selama ini. Tetapi semenjak pemerintahan berapa periode ini nih, dari 2008 itu ya tidak pernah ada ya sama sekali. Yang mengundang kami pentas itu hanya yang punya acara pribadi saja, acara hitanan, acara maulid, dan yang mengundang. Tapi kalau pemerintah selama ini tidak ada. Itu yang kami sayangkan sekali gitu. Karena kita punya potensi seperti ini, kenapa tidak kita kembangkan? Siap.